Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dong ya, walau belajar hanya dari rumah. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama Ibu Putri Karindasari. Ibu mahasiswi S1 Pendidikan Matematika Universitas Mula Warman. Ibu tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 2 Gamerpati, nomor 154 RT 27 Loajanan. Jadi di sini Ibu yang sementara akan menggantikan Ibu Uripa mengajar dalam beberapa waktu ke depan. Jadi Ibu mohon kerjasamanya ya anak-anak agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi himpunan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian himpunan. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari contoh himpunan. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari lambang anggota himpunan, cara menuliskan himpunan, serta penyajian himpunan. Lalu yang keempat, kita akan belajar cara menghitung banyaknya anggota himpunan. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Contoh himpunan. Contoh himpunan yaitu yang pertama ada himpunan hewan karnivora. Mengapa kumpulan hewan karnivora termasuk himpunan? Karena anggota-anggota kumpulan hewan karnivora dapat didefinisikan dengan jelas. Lalu yang kedua, himpunan warna pelangi. Mengapa kumpulan warna pelangi termasuk ke dalam himpunan? Karena anggota-anggota warna pelangi dapat didefinisikan dengan jelas, antara lain merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Lalu yang ketiga, himpunan bilangan asli. Mengapa kumpulan bilangan asli termasuk ke dalam himpunan? Karena anggota-anggota bilangan asli dapat didefinisikan dengan jelas, yaitu antara lain 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu yang keempat, himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Mengapa kumpulan bilangan prima antara 10 dan 40 termasuk ke dalam himpunan? Karena anggota-anggota dari bilangan prima antara 10 dan 40 dapat didefinisikan dengan jelas. Lanjut, contoh yang bukan himpunan. Yang pertama ada himpunan lukisan yang menarik. Mengapa himpunan lukisan yang menarik tidak termasuk ke dalam himpunan? Karena arti kata menarik berbeda-beda menurut setiap orang. Arti kata menarik relatif. Lanjut, yang kedua ada himpunan orang pintar. Mengapa himpunan orang pintar bukan termasuk himpunan? Karena tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kepintaran seseorang. Lalu yang ketiga, ada himpunan warna yang bagus. Mengapa himpunan warna yang bagus tidak termasuk ke dalam himpunan? Karena arti kata bagus berbeda-beda menurut setiap orang. Kata bagus termasuk kata yang relatif. Oke, jadi di sini Ibu memiliki contoh. Ibu memiliki contoh kumpulan orang-orang ganteng. Jadi, apakah gambar di samping termasuk himpunan? Ya, tentu bukan himpunan ya. Mengapa? Karena arti kata ganteng berbeda-beda menurut setiap orang. Arti kata ganteng termasuk relatif. Lalu yang kedua, Ibu memiliki contoh
kumpulan atlet bulu tangkis di Indonesia. Apakah gambar di samping termasuk himpunan? Ya, gambar di samping termasuk himpunan. Mengapa? Karena anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Oke, lanjut ya. Lalu yang ketiga, Ibu memiliki contoh kumpulan hewan berkaki empat. Apakah kumpulan hewan berkaki empat termasuk ke dalam himpunan? Ya, kumpulan hewan berkaki empat termasuk himpunan. Mengapa? Karena anggota-anggota kumpulan hewan berkaki empat dapat didefinisikan dengan jelas. Antara lain, ada gajah, ada singa, ada beruang, zebra, dan lain sebagainya. Lanjut bagian 3. Lambang anggota himpunan, cara menuliskan himpunan, dan penyajian himpunan. Lambang himpunan dan cara penulisan himpunan. Lambang himpunan dan cara penulisan himpunan dapat kita lihat. Yang pertama, ada penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital A, B, C, hingga Z. Lalu yang kedua, ada penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Lalu yang ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya memakai tanda koma. Lalu yang keempat, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, dapat digunakan tanda titik-titik. Lalu notasi tersebut dibaca anggota dari. Lalu yang keenam, notasi tersebut dibaca bukan anggota dari. Lanjut menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Lalu, yang kedua, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Lalu yang ketiga, menyatakan suatu himpunan dengan cara mendaftar atau biasa disebut dengan enumerasi. Contoh, menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Dapat dilihat ya. Lanjut, contoh menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Lalu, menyatakan suatu himpunan dengan cara mendaftar anggota-anggotanya atau yang biasa disebut dengan enumerasi. Bagian 4. Cara menghitung banyaknya anggota. Cara menghitung banyaknya anggota. Jadi di sini Ibu memiliki contoh. Yang pertama, misalkan I adalah himpunan huruf-huruf pada kata matematika. Maka I adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas huruf-huruf M, A, T, E, M, A, T, I, K, dan A. Maka huruf M, A, T, E, M, A, T, I, K, dan A termasuk anggota himpunan I. Jadi, banyaknya anggota himpunan I adalah 10 buah, yaitu M, A, T, E, M, A, T, I, K, dan A. Ditulis, banyaknya anggota himpunan I sama dengan 10. Lanjut ke contoh kedua. Misalkan H adalah himpunan huruf-huruf pada kata merdeka. Maka H adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas huruf-huruf M, E, R, D, E, K, dan A. Maka huruf M, E,
E, R, D, E, K, dan A termasuk anggota himpunan H. Jadi, banyaknya anggota himpunan H adalah 6 buah, yaitu M, E, R, D, E, K, dan A. Ditulis, banyaknya anggota himpunan H sama dengan 6. Oke, sekian pembelajaran hari ini anak-anak dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Ibu melalui email, WA, Telegram, Facebook, Instagram yang sudah tertera ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.